Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Mengapa Bapa Kami, bagian ketiga. Saudara, kita sudah membahas 2 dari 4 makna kata kami dalam doa Bapa kami, yaitu yang pertama adalah bahwa Allah adalah Bapa semua orang percaya secara komunitas. Yang kedua, dalam sebutan Bapa kami tersebut ada panggilan agar orang percaya saling mengasihi sebagai saudara. Dan yang ketiga, yang akan kita bicarakan hari ini adalah bahwa sebutan Bapa kami menunjukkan kita sebagai saudara bagi Yesus Kristus. Ini tentu hal yang luar biasa, mengingat kita ini siapa. Tetapi memang begitulah yang dikatakan dalam Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat ini sangat jelas mengatakan kita dipilih dan ditentukan agar serupa dengan Kristus, supaya Yesus Kristus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Maksudnya di antara kita, yaitu orang yang sudah dipilihnya, yaitu orang-orang percaya. Tentu ini bukan tanpa konsekuensi, saudara. Pasti ada kan konsekuensinya? Apa itu? Yaitu kita, orang percaya, dipanggil untuk mencapai kesempurnaan seperti saudara kandung kita, yaitu Yesus Kristus. Kita harus sadar bahwa panggilan Bapa kami menuntut konsekuensi yang berat, sebab orang percaya tidak akan layak menjadi saudara bagi Kristus apabila tidak memasuki proses kesempurnaan. Terkait akan hal ini, saudara tidak perlu kita bingung dengan istilah saudara bagi Kristus. Saya percaya kita pasti mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah anak tunggal Bapa. Ya, karena Alkitab berkata demikian. Dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jelas kan? Saudara, kata tunggal dalam teks aslinya adalah monogenes, yang artinya hanya satu-satunya, atau tidak ada duanya. Itu artinya tidak ada yang menyamai Tuhan Yesus, sebab Dia adalah Allah Anak yang bersama-sama dengan Bapa sebelum dunia dijadikan, dan dunia diciptakan olehnya bersama-sama dengan Bapa. Dia adalah Allah. Nah, oleh anugerah Allah, kita boleh menjadi saudara bagi Dia, bagi Kristus. Itu dimungkinkan karena Allah Anak menjadi manusia, dan dalam segala hal disamakan dengan kita dalam tubuh seperti kita. Ibrani 2 ayat 17 mengatakan,
Itulah sebabnya, maka dalam segala hal, ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Jadi, karena Yesus Kristus mengenakan tubuh daging, Dia sama dengan kita dalam arti bisa merasakan lapar, haus, kecewa, marah, bahkan bisa juga berbuat dosa, tetapi Dia memilih untuk tidak berbuat dosa. Nah, kalau begitu, apa bedanya Kristus dengan kita? Perbedaannya adalah pada rohnya. Roh yang dimiliki Kristus tidak ada duanya. Itulah roh Allah Anak. Sementara roh yang ada pada kita juga berasal dari Allah. Tetapi roh kita itu roh manusia yang tidak monogenes. Kan begitu, saudara? Jadi, melalui penjelasan ini, ya kita mengagumi anugerah yang luar biasa ini tanpa mengurangi hormat dan kekaguman kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, majikan, dan Allah kita. Hal ini juga diteguhkan oleh tulisan Paulus dalam 2 Korintus 6 ayat 17-18. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki, dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Artinya apa? Artinya orang percaya tidak akan bisa menjadi saudara kandung bagi yang mulia Tuhan Yesus Kristus apabila tidak memasuki proses kesempurnaan, yaitu dengan cara meninggalkan apa yang najis dan memiliki karakter Kristus. Ingat firman Tuhan yang berkata dalam Matius 12 ayat 50. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Jadi saudara, kalau mau menjadi saudara bagi Yesus Kristus, kita harus melakukan kehendak Bapa. Terkait akan hal itu, dikatakan di bagian lain dalam Alkitab, haruslah kamu sempurna, sebab Bapamu yang di surga juga sempurna. Matius 5 ayat 48. Juga, kuduslah kamu, sebab aku kudus. 1 Petrus 1 ayat 16. Dengan demikian, kita tahu sekarang bahwa di balik kata Bapa kami, kita menjadi saudara bagi Kristus. Tetapi untuk itu pun kita harus berjuang. Berjuang untuk hidup kudus, tidak bercacat dan tidak bercela, serta sempurna. Memang terkesan tidak mungkin, bahkan sepertinya mustahil. Tetapi saya mau katakan bisa, asal kita mau, karena Roh Kudus akan menolong. Amin. Tuhan Yesus memberkati.